Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak sekalian semuanya? Sehat. Ya, sebelum kita mulai, kita seperti biasa berdoa dulu, minta tambahan ilmu, minta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pak Guru minta kepada Ananda Padi untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, silakan. Ya, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mendapatkan tambahan ilmu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekalian semuanya, sekarang kita akan belajar surah At-Takatsur, ya. Surah At-Takatsur melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Pada pekan yang lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat? Tentang menghafalkan dan mengartikan surah. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan kita hari ini, kita akan absen dulu ya. Ada di antara Anda yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Semoga Anda yang tidak hadir hari ini diberikan kesembuhan, dimudahkan urusannya oleh Allah. Ya, sudah ya. Sekarang selanjutnya adalah kita akan lanjut untuk membahas tentang isi kandungan surah At-Takatsur. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Tujuan yang pertama sudah kita lakukan pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang selanjutnya adalah kita akan mempelajari, memahami isi kandungan surah At-Takatsur. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, anak-anak semuanya, sekarang semuanya hadap depan ya, hadap ke depan. Diamati gambar yang ada di papan tulis ya. Pertama ini kira-kira gambar apa? Gambar banyak harta ya, ada uang yang berserakan banyak ya. Ini juga di dalam peti masih banyak uangnya. Ya. Kemudian yang kedua itu dia gambar apa? Masjid yang megah. Gambar masjid. Ya, gambar bangunan yang megah pokoknya ya. Gambar bangunan yang megah sekali ya. Nah, kemudian yang terakhir itu gambar apa? Itu gambar rumah, gambar yang menggambarkan kehidupan orang yang sederhana ya. Dari ketiga gambar ini ya, dua di antara gambar ini merupakan
pola hidup yang dilarang yang ada dalam surah At-Takatsur. Ya, kita dilarang untuk bermewah-mewahan dan megah-megahan. Ya, kemudian gambar yang terakhir itu anjuran yang ada dalam surah At-Takatsur untuk kita hidup sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa Anda pahami semua gambarnya ya? Bisa. Kita lanjut. Ya. Sebelum kita menyampaikan isi kandungan surah At-Takatsur, kita ulangi hafalan surah At-Takatsur. Ya. Kita mulai, Anda semuanya sama-sama kita membaca ta'awun. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhamdulillah. Anda semuanya ingatkan semuanya hafalan surah At-Takatsur? Ya, alhamdulillah. Itu tujuan kita mengulangi bacaan surah At-Takatsur supaya kita ingat selalu apa yang sudah kita hafalkan. Nah, sekarang Anda semuanya tetap semangat ya. Sekarang perhatikan ke depan lagi kita akan membahas tentang pokok bahasan yang merupakan inti pembahasan kita hari ini, yaitu isi kandungan surah At-Takatsur. Isi kandungan surah At-Takatsur. Yang pertama, ada yang bisa? Yang pertama adalah bermegah-megahan dalam kehidupan dapat melalaikan manusia dari tujuan ciptaannya. Ya. Anda semuanya, ya, masih ingat untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Untuk beribadah kepada Untuk beribadah kepada Allah. Soleh ya. Yang putri, masih ingat untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Untuk Untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita di dunia ini tujuan utama penciptaan kita adalah untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah. Nanti kalau kita hidupnya terus mewahan, megah-megahan, ya, kemudian berpoya-poya, akhirnya apa? Kita lupa untuk ibadah kepada Allah. Lupa kita lupa tujuan kita menciptakan dunia ini. Kemudian yang kedua, Anda semuanya, yang kedua isi kandungan ya, hendaknya manusia sadar dari kesalahan dan kekeliruannya sebelum maut menjemputnya. Sebelumnya saya tanya dulu, adakah di antara Anda yang nggak pernah berbuat salah? Ya, semua kita itu pernah melakukan Kesalahan. semua kita itu pernah melakukan perbuatan buruk, ya. Akan tetapi
dalam surat At-Takatsur ini menyarankan kepada kita supaya kita sebagai manusia itu menyadari kesalahan kita, menyadari keburukan yang sudah kita perbuat untuk segera kita tinggalkan. Kenapa? Karena kematian itu bisa datang kapan saja. Ya, bisa jadi nanti manusia itu belum meninggalkan perbuatan buruknya, tiba-tiba ajalnya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah surat At-Takatsur ini menyarankan kepada kita ya untuk segera meninggalkan perbuatan buruk ya. Tujuan apa? Tujuannya adalah supaya ketika kita menghadap kepada Allah, kita dalam keadaan berbuat baik, dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian anda semuanya, isi kandungan surah At-Takatsur yang berikutnya adalah manusia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak tentang harta yang dibanggakan. Ya, kita hidup itu di alam mana sekarang? Di alam dunia. Nanti ada kehidupan yang kedua. Alam apa itu? Alam akhirat. Nah, di alam akhirat itulah nanti tempat diberikannya balasan amal perbuatan seseorang. Ya. Termasuk apa? Termasuk dimintai pertanggungjawabannya setiap orang yang ketika hidup di dunia suka bermewah-mewah. Nanti ada orang mungkin rumahnya banyak, ya, lebih dari satu, jadi tempatnya satu, ya, rumahnya banyak. Nanti di akhirat pula ditanya oleh Allah. Ditanya oleh siapa? Allah. Untuk apa hartamu yang banyak? Kamu gunakan untuk apa hartamu yang banyak itu, rumahmu yang banyak? Ada nanti orang datang, ya, hidup di dunia punya mobil mewah yang banyak sekali, ya. Padahal yang dia pakai cuma satu, tapi mobilnya lebih dari satu. Ditanya oleh Allah SWT, ya, untuk apa mobil yang banyak itu? Untuk kamu gunakan untuk apa mobil yang banyak itu? Apa gunanya di dunia? Dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ya, makanya anda semuanya, orang yang paling ringan hisabnya nanti di akhirat adalah orang yang tidak berlebih-lebihan, tidak bermegah-megahan di dalam menjalani kehidupan di dunia. Ya. Anda semuanya pilih mana? Pilih hisab yang berat apa yang ringan? Berarti kita hendaknya berupaya hidup sederhana. Ya, hidup sederhana. Kemudian ada semuanya berikutnya, isi kandungan surat At-Takatsur adalah manusia yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dia akan menjadi penghuni neraka. Ya, setiap keinginannya di dunia diikuti. Yang penting hatinya puas. Ya, yang penting hatinya puas, diikuti. Ya, pengen punya pertokoan banyak. Yang penting hatinya puas, ikuti, berusaha. Pengen punya mobil mewah yang banyak, diikuti kemauannya. Pengen punya apa lagi? Pakaian yang mahal-mahal, diikuti semuanya. Ya. Pengen punya apa lagi? Hah? Punya makan makanan yang mahal-mahal, diikuti semuanya. Ya, nah orang yang seperti ini nanti apa? Di akhirat akan menjadi apa? Penghuni neraka. Kenapa? Karena ketika dia hidup dunia selalu mengikuti hawa nafsu.
demi mencari kepuasan. Nah, anak-anak semuanya, ya anak soleh-solehah, inilah diantara isi kandungan surah At-Takatsur. Sudah paham sekarang? Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, adakah Anda yang bertanya tentang isi kandungan surah At-Takatsur? Ya, Ananda Gilang, silakan. Apakah boleh memiliki kendaraan? Apakah boleh kita memiliki kendaraan? Bagus, pintar ya. Ananda Gilang bertanya, apakah boleh kita memiliki kendaraan? Kan di sini dilarang kita untuk hidup bermegah-megahan. Apakah boleh kita memiliki kendaraan? Siapa yang Ananda yang bisa jawab? Kalau nggak ada, Ustaz yang jawab ya. Kita boleh memiliki kendaraan, tapi sebatas kebutuhan kita saja ya. Misalnya kita butuhnya satu saja, itu saja yang kita miliki ya, itu saja yang kita beli. Jangan nanti kebutuhan kita satu, tapi yang kita beli puluhan mobil di rumah misalnya. Nah, ini berarti yang tidak boleh ya, mengoleksi barang-barang mewah di rumahnya ya. Itu ya, Anda kira paham ya. Yang lain ada nggak yang mau bertanya? Sudah? Ya, sudah. Kalau sudah selesai, sekarang tugas Ananda adalah kerjakan tugas kelompok. Masing-masing kelompok akan diberikan tugas, didiskusikan ya, didiskusikan bagaimana jawaban dari tugas tersebut ya. Setelah itu nanti perwakilan dari kelompoknya itu maju ke depan untuk membacakan hasil tugasnya tersebut. Paham ini Anda semuanya? Ya, silakan dari mulai sekarang untuk kasih kesempatan ya, 20 menit dari sekarang. Ayo, ikut teman-temannya ya. Gabung. Ya, Anda semuanya waktunya sudah selesai mengerjakan tugas ya. Sekarang waktunya adalah masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya ya. Ya, kita mulai dari kelompok mana? Ya, kelompok sini, Padi, maju. Ya. Silakan dibaca di hasil diskusi kelompoknya. Isi kandungan surah At-Takatsur yang pertama, bermegah-megahan dalam kehidupan dapat melalaikan manusia dari tujuan diciptakannya. Iya, bagus. Terus yang kedua, hendaknya manusia sadar dari kesalahan dan kekeliruan sebelum mau datang. ya mau datang. Yang ketiga, Manusia akan diminta di akhirat tentang harta yang dibangga-banggakan. terus Manusia yang mengikuti hawa nafsunya akan menjadi penghuni neraka. ya, terus ya, kelompok A sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik ya. Dia menjawab dengan sempurna ya, maka nilainya sempurna nanti ya. Silakan duduk kelompok A. Nah, alhamdulillah anak semuanya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai, yaitu tentang isi kandungan surah At-Takatsur ya. Berarti kesimpulannya apa anak semuanya? Boleh nggak kita jadi orang kaya? Boleh. Asalkan kekayaan kita itu kita gunakan untuk dalam kebaikan. Ini
Ustadz sudah bagikan tugas LKPD-nya, ya. Kemudian Anda semuanya untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan belajar tentang hukum mim sukun, ya. Anda Padi untuk maju ke depan memimpin doa, ya. Membaca doa kafaratul majelis.